Nah, saya dikasih tema menarik, ini bicara tentang komunitas. Ya. Saya bisa ada sampai hari ini itu karena komunitas rohani. Di sini dikenal dengan nama Connect Group, ya. Dan kita mau belajar satu hal yang menarik hari ini, saya kasih judulnya ini. Berkomunitas dengan apa? Sehat, ya. Kita mesti belajar dari burung angsa. Saya menampilkan di sini adalah burung angsa dari Kanada. Nah, menariknya gini, angsa ini, burung-burung ini itu terbangnya itu berkelompok atau berkomunitas. Mereka itu membentuk formasi seperti huruf V kalau kita lihat, ya. Menariknya apa di sini? Mereka itu, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena ternyata di musim dingin di Kanada, mereka itu mesti bermigrasi untuk bisa tetap hidup, untuk bisa tetap dapat makan, dan untuk bisa bereproduksi, bisa melahirkan keturunan. Dan mereka tuh bermigrasi itu jauh, jaraknya bisa sampai 5.000 kilometer, bayangin. Ini burung bikin formasi V, itu bisa mencapai jauh 5.000 kilometer dengan kecepatan maksimal sampai 110 kilometer per jam, luar biasa. Formasi V ini kenapa dibuat? Karena ternyata itu bisa membuat kawanan atau komunitas angsa ini, dia bisa terbang itu lebih jauh 71% daripada ketika dia terbang sendirian. Wow. Jadi kalau sendirian dia gak bisa mencapai potensi itu. Tapi gara-gara mereka berkomunitas, angsa-angsa ini berkomunitas, terbangnya bisa mencapai jarak yang jauh lebih luar biasa. Apalagi yang menarik dari burung angsa ini. Kalau burung yang depan itu kelelahan, ya, pemimpinnya kelelahan, maka akan ada burung yang menggantikan dia tukar posisi. Supaya apa? Supaya bisa menopang satu dengan yang lain. Ini luar biasa loh, komunitas angsa ini. Dan ketika mereka terbang, itu mereka saling mengeluarkan suara. Wah, kicauan burungnya luar biasa banget. Mereka kayak menyoraki satu dengan yang lain untuk kasih semangat. Bila mana ada seekor burung yang sakit atau terluka, dua burung lain itu dalam kelompok itu akan ikut keluar untuk menemani terbang turun sehingga bisa membantu dan melindungi sampai akhirnya burung itu pulih. Dan akhirnya mereka bersama-sama bisa mencapai tujuan akhir yang dimaui. Dahsyat loh komunitas itu. Itu angsa kalau terbang sendirian, potensinya gak bisa maksimal. Itu angsa kalau terbang sendirian, kalau jatuh gak ada yang nopang. Itu angsa kalau terbang sendirian, dia terbatas. Makanya saya belajar dalam hidup, sendiri itu terbatas. Tetapi berkomunitas membuat kita mengalami pelipat kali gandaan kapasitas, katakan amin. Makanya kita perlu berkomunitas. Nah, kita mengatakan dengan jelas Kejadian 2 ayat 18. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik Tuhan yang ciptakan kita ngomong dengan jelas. Tidak baik manusia itu hidup sendirian. Makanya Tuhan ngomong kayak gini, aku akan buat teman atau komunitas yang tepat untuk bisa bantu dia. Pengkhotbah 4:9-12 dalam terjemahan sederhana Indonesia, di sini dikatakan berdua lebih baik daripada apa? Seorang diri. Karena mereka ketika bersinergi bisa memperoleh apa? Upah yang lebih baik daripada hasil kerja keras mereka. Dan apabila yang salah satu mereka jatuh, maka yang lain bisa apa? Menolongnya untuk berdiri karena gak sendirian. Kalau sendirian gak ada yang bantu. Tetapi betapa menyedihkan apabila seorang yang hanya sendirian itu jatuh, tidak ada yang menolongnya untuk berdiri. Bila dua orang tidur berdampingan, mereka bisa saling menghangatkan. Tetapi bila hanya seorang diri, sulit baginya untuk merasa hangat. Umpama dalam perkelahian, seorang diri akan mudah dikalahkan musuh. Tetapi kalau berdua, lebih mungkin mereka mampu untuk bertahan. 3 orang semakin banyak akan lebih kuat lagi.
seperti 3 utas tali yang dijalin menjadi satu, itu akan sulit diputuskan. Nah, dari Pengkhotbah 4 yang kita baca barusan, ternyata kalau kita memiliki komunitas yang sehat, hasil yang pertama ini, potensi hidup kita tuh jadi tergali maksimal. Tadi dikatakan, kalau berdua bisa memperoleh upah yang lebih banyak daripada hasil kerja keras mereka. Potensi hidupmu jadi lebih baik ketika engkau ada di komunitas rohani yang tepat. Kita itu dalam hidup ya, butuh namanya feedback, masukan dari orang lain, betul gak? Bisa bikin masakan enak, tapi kalau gak ada yang ngicipin masakannya, maka bisa jadi mungkin masakan kita belum tambah enak, betul gak? Kita butuh orang lain. Ya, seringkali tempat pertama yang kita bisa ajak untuk nyoba apa yang kita bisa kerjakan itu di mana sih? Kelompok sel, connect group, beneran. Istri saya bikin kue, yang pertama kali ngicipin siapa? Teman-teman CG-nya. Tuh lihat, gak kaget akhirnya semuanya tambah berkembang. Saya punya lagu, saya masih ingat dulu, wah zaman-zaman kapan itu? Zaman-zaman saya masih ikutan kemas, dulu kan istilahnya kemas. Saya dulu ikutan di daerah Siwalangkerto juga sini, karena saya kan kuliah kan di Petra. Yang pertama kali dengerin lagu saya itu siapa? Ya orang-orang waktu di zaman kemas itu. Tuh lihat. Dan akhirnya mereka kasih feedback, Ki lagumu ini bagus loh. Belum ada yang dikenal orang. Tapi justru gara-gara mereka itu potensi hidup saya lebih baik. Gara-gara komunitas. Tuh lihat. Punya karya yang hebat. Tapi kalau enggak ada yang mengapresiasi, ujungnya sia-sia. Kita butuh komunitas untuk supaya tergali semua potensi yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Makanya hari ini yang belum join Connect Group, ayo join. Karena Tuhan sedang memaksimalkan potensi hidup yang Anda punya. Katakan amin. Yes. Dari Pengkhotbah 4 tadi kita belajar. Orang kalau ada di dalam komunitas akan mempunyai karakter yang lebih baik atau lebih dewasa. Sendirian orang gak teruji karakternya. Tapi ketika berkomunitas, yes ada gesekan di sana. Yes ada orang-orang yang menajamkan Anda. Tapi justru itu membuat Anda jadi pribadi yang lebih baik. Dalam komunitas, orang-orang yang dulu emosi bisa jadi lebih sabar. Saya mau katakan, saya belajar. Dalam komunitas yang dulu terikat kebiasaan buruk itu bisa dilepaskan. Karena ada teman-teman yang membantu di sana. Yang dulunya susah mengampuni gara-gara dengar kesaksian yang lain. Akhirnya dia dipulihkan Tuhan. Akhirnya bisa mengampuni. Kasih Tuhan menjamah hidupnya. Itu melalui komunitas, melalui CG. Orang yang gampang nyerah, akhirnya jadi orang yang tangguh gara-gara di CG. Orang yang sombong, jadi rendah hati gara-gara ada di CG. Nah, saya mau saksikan dikit. Saya kenapa sampai hari ini di Jakarta tetap aktif untuk berkomsel ya, ber-CG. Saya sangat perlu itu. Karena itulah yang membuat saya akan tetap rendah hati. Ketika saya ada di JG, saya tuh diperlakukan orang biasa, beneran, dan itu penting buat saya. Kadang-kadang kalau Anda sudah terbiasa diperlakukan, wah ini nih bintang tamu lah ini, kadang-kadang bisa lupa diri loh manusia tuh. Tapi ketika di JG, gak ada satupun orang akan minta foto sama saya bersyukur di situ. Ketika ada di JG, kadang-kadang pemimpin saya di Komsel itu kadang-kadang juga suka ngomongin saya butuh itu. Itu yang membuat saya tetap rendah hati, tetap bisa menghargai orang. Gara-gara di JG, karakter saya jadi lebih baik. Kita butuh ketemu sama orang-orang yang melihat kita itu biasa aja. Beneran, butuh itu kita. Kesannya kayak direndahkan, tapi enggak. Itu justru mengeluarkan racun hati yang bisa menyerang kita. Kita sangat butuh itu. Makanya jangan lepas dari CG. Yang aktif kalau join CG katakan amin. Jangan datangnya setahun sekali. Habis daftar ngilang habis itu. Daftar tok ngilang habis itu.
ayo ikutan. Saya ini hari-hari ini jadwal lagi padat. Tapi saya terus mengusahakan untuk bisa datang sama istri. Seru banget nanti kita punya CG di Jakarta ini. Minggu depan ini kita bikin worship night di salah satu rumah teman. Ki bisa gak? Ayo kita bikin, seru. Itu yang membuat karakter saya jadi lebih baik. Dari Pengkhotbah 4, tadi dikatakan kalau seorang mudah dikalahkan. Tetapi kalau kita bersama dengan yang lain dalam sebuah komunitas, kita tuh bisa kuat dalam segala keadaan. Catat ini yang ketiga. Dalam komunitas kita jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Lidi kalau sendirian itu mudah patah. Satu lidi gampang dipatahin. Tapi kalau itu jadi satu lidi yang banyak, susah dipatahkan. Jadi kuat, jadi tangguh. Ilustrasi berikutnya, saya kasih Anda perumpamaan kayak orang naik ke gunung. Naik ke gunung sendirian itu berat loh, betul gak? Tapi kalau perginya rame-rame, yang susah jadi jauh lebih mudah, betul gak? Karena ada apa? Ada yang menyemangati kita. Kalau kita gak sanggup, ada yang ngasih bantuan sama kita. Akhirnya yang awal kita merasa gak sanggup untuk bisa naik sampai ke puncak. Akhirnya kita bisa melaluinya, gara-gara apa? Punya komunitas, sama-sama bisa naik ke tempat yang tinggi. Tuhan mau membawa setiap Anda ke tempat yang lebih tinggi. Katakan amin. Butuh komunitas. Supaya kita bisa mencapai setiap kepercayaan yang Tuhan mau nyatakan di hidup kita. Katakan amin. Yes. Karena itu kita benar hari ini sangat butuh komunitas. Gak cukup ada di ibadah ini saya mau katakan. Kita butuh tertanam lebih lagi. Yaitu melalui apa? Komsel, CG, Connect Group. Karena kalau kita salah pilih komunitas hari ini berbahaya. Ya. Orang kalau kumpulnya sama orang-orang pahit, hidupnya jadi pahit. Orang kalau kumpulnya sama orang-orang putus asa, maka akan jadi orang yang mudah putus asa. Kalau Anda kumpul sama komunitas yang salah, yang gak cinta Tuhan, bisa-bisa satu titik Anda bisa meninggalkan Tuhan. Beneran. Hati-hati dengan komunitas yang Anda pilih. Kenal boleh, berteman biasa boleh. Tapi kalau mau dijadikan komunitas di mana kita bisa connect dengan kuat setiap hari. Mikir ulang beneran. Karena itu bisa mengubahkan masa depan kita. Kalau komunitasnya sehat, masa depan kita aman. Tapi kalau komunitasnya itu gak sehat, gak baik, maka itu bisa membuat masa depan kita hancur. Nah, kita ngomong dengan jelas 2 Korintus 6, 14-18. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Janganlah terikat kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, terikatlah dengan orang yang cinta Tuhan. Katakan amin. Sebab apakah persamaan umat Allah dengan orang yang hidup dalam dosa? Bagaimana terang dan gelap dapat hidup bersama? Apakah mungkin ada keserasian antara Kristus dengan iblis? Bagaimana mungkin orang Kristen bersekutu dengan orang yang gak percaya? Lagi pula apakah mungkin ada hubungan antara rumah Allah dan berhala? Sebab saudara adalah rumah Allah, tempat tinggal Allah yang hidup. Mengenai kita Allah telah berfirman, aku akan hidup di dalam mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itulah sebabnya Tuhan telah berfirman, tinggalkan mereka komunitas yang bisa merusakmu. Lepaskan dirimu dari mereka. Jangan menyentuh barang-barang mereka yang najis. Maka aku akan menyambut kamu. Aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Itulah perkataanku Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan hari ini ngasih warning. Hati-hati dengan komunitas juga di luar dari connect group Anda. Kalau Anda salah pilih komunitas di luar itu juga, itu bisa membahayakan hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu. Pikir ulang hari-hari ini. Nah, ada di dalam komunitas yang sehat aja, itu gak cukup. Kita mesti berkomunitas dengan sehat. Karena gini loh, orang yang bisa ada di dalam pernikahan tok, itu belum selesai. Kita mesti punya peran yang benar, peran yang aktif, supaya pernikahannya bisa langgeng. Betul gak?
Ada di dalam sebuah tim sepak bola yang dipenuhi dengan bintang yang hebat. Gak cukup, pemain-pemainnya mesti punya peranan yang jelas supaya bisa mencetak gol yang baik. Betul gak? Ada di dalam komunitas yang sehat pun itu gak cukup. Semuanya mesti punya peran yang aktif, katakan amin. Karena kalau gak aktif, maka komunitas itu yang awalnya sehat jadi kurang sehat juga. Karena yang memainkan peran itu setiap orang-orangnya. Saya belajar bersama itu belum tentu bersinergi. Beda loh. Orangnya banyak tetapi ternyata kerjanya gak maksimal. Juga akhirnya percuma. Hari ini jangan cuma berhenti di ber-CG aja. Tapi mari kita ber-CG dengan sehat, katakan amin. Kita mesti punya peran. Setiap kita ini punya peran masing-masing. Nah pertanyaannya gini. Bagaimana kita bisa berkomunitas dengan sehat? Catat yang pertama saya belajar ini. Kita kalau mau berkomunitas, mesti mau mengenal dan mau dikenali sama orang lain. Mesti saling kenal. Nah, kita berkata di Matius 7 ayat 12a. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Dalam terjemahan The Message bagus banget. Ask yourself. What you want people to do for you. Grab the initiative. Kita mesti berinisiatif untuk melakukan buat orang lain. Manusia itu ya, kebutuhan dasarnya itu dianggap ada. Betul gak? Itu kebutuhan kita loh. Gak enak banget loh Anda datang ke CG, Anda dianggap tidak ada, itu kan gak enak banget. Oh itu kemarin datang toh, loh itu kan gak enak banget. Betul kan? Orang itu pengen dikenali, dianggap ada. Pengen diterima, betul gak? Itu kebutuhan manusia loh. Orang namanya manusia itu punya kebutuhan untuk apa? Diperhatikan, betul kan? Membuat kita tuh jadi berarti. Manusia itu punya kebutuhan untuk dianggap mampu, betul gak? Dianggap bisa. Dari kita kecil, saya sekarang lagi membiasakan untuk terus mengapresiasi anak saya. Kalau dia dianggap mampu, dia punya percaya diri untuk punya masa depan yang baik. Manusia itu kebutuhan dasarnya juga dianggap mampu. Dianggap berarti hidupnya. Makanya kita tuh perlu kenal orang-orang di CG kita dengan lebih baik. Kita perlu kenal lebih baik. Karena dengan kita mengenal, kita tuh jadi lebih nyaman, betul kan? Karena kalau nggak kenal, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal, kita jadi lebih punya empati satu dengan yang lain, bener loh. Orang kalau nggak kenal seringkali mudah menghakimi, betul kan? Dilihat dari casingnya, orang ini sombong. Padahal sebenarnya lagi banyak masalah. Bukan sombong, dia tuh mungkin diem karena nggak ada yang nanya sama dia. Tapi dengan kita kenal sama dia, kita jadi tahu apa yang bisa didoakan buat dia. Kita jadi ngerti masalahnya. Sekarang kalau ber-CG, ayo kenali lebih baik. Kenali usianya berapa, itu paling gampang. Dari usia kita bisa tahu dunianya akan seperti apa. Saya kadang-kadang kalau kenal usia langsung ngomong tentang masa-masa kecil, beneran. Wah, zaman kita dulu ya. Jadi akhirnya nyambung. Kamu masih ingat waktu kita kecil dulu nontonnya kalau pulang sekolah minggu nontonnya Unyil gitu. Nyambung satu umuran artinya. Dulu zaman kita dulu gini, makanannya ini waktu sekolah. Akhirnya jadi connect. Akhirnya kita jadi nyaman satu dengan lain. Itu sangat dibutuhkan di dalam CG. Karena kalau udah gak nyaman, udah gak nyambung. Lama-lama kita malas CG, betul gak? Mesti ada orang-orang yang inisiatif untuk mau mengenal. Kenali usianya, kenali keluarganya, kenali siapa? Anak-anaknya supaya nyambung. Kenali kerjanya apa. Siapa tahu gara-gara kita ngomong tentang pekerjaan. Akhirnya kita bisa saling support satu dengan yang lain. Kita bisa koneksikan dengan orang yang tepat. Lihat, kenali kesehatannya gimana. Saya sering kali tanya sama teman CG, kamu baik, sehat, kamu oke. Dengan ditanyain gitu doang, kita tuh sudah jadi berkat buat orang lain loh. Jadi berkat itu simple, nanya kabar aja udah jadi berkat. Kamu lagi ngalamin apa? Di komunitas, di CG. Kita akan sharing tentang tantangan kehidupan, kita jadi kenal, oh orang yang lagi ngalamin kayak gini. Dan akhirnya kita bisa mendoakan mereka. Kita mesti ngerti kisah kegagalannya, kisah keberhasilannya. Kita mesti ngerti nilai-nilai kehidupan yang baik kita bisa belajar. Kita mesti ngerti perubahan hidupnya sebelum kenal Yesus.
dan sesudah mengenal Yesus. Kalau ada di CG Anda, mungkin orang-orang baru, Alkitab mengatakan seperti ini, Roma 14 ayat 1. Terimalah mereka yang masih sulit untuk percaya kepada Allah. Dan janganlah berdebat mengenai pendapat pribadi. Namanya kadang-kadang di dalam CG seringkali muncul pertanyaan yang aneh-aneh, betul kan? Wah, tentang ini, tentang itu, sudah didengerin aja. Ya, kalau memang Anda nggak tahu ya sudah nggak usah jawab. Yang penting jangan berdebat. Ini penting banget. Seringkali ada orang-orang yang masih gini gitu, pemikirannya gini. Udah ngomong aja tentang udah kasih Tuhan ada di hidupmu. Ya, kita masih belajar sama-sama. Gak usah pakai CG jadi tempat berdebat, gak habis-habis. Akhirnya CG-nya bubar gara-gara si ini mikirnya gitu. Akhirnya bubar lama-lama bisa kayak gitu. Kalau ada orang yang seperti itu, terimalah, doakan dia. Kasih Tuhan akan mengubahkan segalanya, katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa berkomunitas dengan sehat. Saya belajar ini. Tempatkanlah dirimu di posisi yang benar. Seperti kayak orang main sepak bola tuh. Mesti ngerti posisi yang benar. Mesti ngerti ada yang mesti jadi kiper. Ada yang mesti jadi striker penyerang. Ada yang mesti jadi bagian defense. Semuanya mesti punya posisi yang tepat supaya mereka akhirnya menang. Mazmur 1 ayat 1-3. Mengajarkan 3 posisi kehidupan yang luar biasa. Yang kita bisa terapkan di dalam CG. Kita mengatakan seperti ini, Mazmur 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di situ dimulai kata tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Artinya ini komunitas rohani. Kita mesti ada di komunitas rohani yang cinta Tuhan. Yang membuat kita bisa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon, kalau kamu ada di komunitas yang sehat. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ada kehidupan di sana. Yang menghasilkan buahnya, hidupmu jadi manfaat bagi banyak orang. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Ayat 1. Di Mazmur 1 ayat 1 ini saya coba untuk kasih cara pandang yang sebaliknya. Kalau tadi kan dipakai dengan kata tidak berjalan, tidak ini, tidak itu. Saya akan balik. Berbahagialah orang yang berjalan mengikuti nasihat orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Berbahagialah orang yang berdiri di jalan orang benar. Katakan amin. Berbahagialah orang yang mau duduk di kumpulan orang yang memuliakan Tuhan dan bukan mencemooh Tuhan. Katakan amin. Ternyata ada posisi-posisi kehidupan yang kita bisa terapkan ketika ada di Connect Group. Posisi ini yang pertama saya balik urutannya. Yang pertama adalah posisi duduk. Orang kalau duduk itu artinya Anda di dalam posisi mau mendengar dan mau belajar. Betul ya? Kalau Anda di dalam CG, punyailah hati yang terus mau mendengar dan belajar. Katakan amin. Ini penting. Siapapun yang Tuhan izinkan hari itu sharing, tolong dihargai. Berapapun pengalaman yang dia punya, apapun dia mungkin dia masih terbatas. Tolong dihargai karena Alkitab berkata dengan jelas. Amsal 18 ayat 15. Orang yang cerdas dan bijaksana itu suka mendengar dan menambah pengetahuan. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bisa jadi mungkin yang sedang menyampaikan firman atau kesaksian, kata-katanya gak bagus. Bisa jadi mungkin dia sangat terbatas, kosakatanya mungkin gak indah, tapi percayalah setiap kesaksian dan firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Punyailah posisi untuk selalu duduk, mendengar dan belajar. Saya tiap kali di
CG yang ada di Jakarta. Saya selalu kalau ada teman kesaksian saya mau dengar. Karena bisa jadi suatu kali saya bisa ngalamin apa yang dia alami. Kalau dia bisa melewatinya, saya juga bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Saya dikuatkan. Seringkali teman yang lain lagi sharing tentang firman yang dia dapat. Saya gak berusaha jadi orang yang tahu kayak semua firman. Enggak, saya mau belajar, saya mau dengar. Karena setiap firman yang diizinkan sampai ke telinga saya percaya ada maksud Tuhan di sana. Ketika Anda di CG, punyailah posisi yang tepat, posisi duduk, mau dengar, mau belajar. Yang kedua adalah posisi apa? Berjalan. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa berjalan bersama orang berhikmat, akhirnya menjadi berhikmat. Tetapi kawan orang bodoh akan menderita kemalangan. Posisi berjalan ini maksudnya apa sih? Orang-orang yang mungkin lagi ngalami tantangan yang sama dengan kita. Saya yakin di CG seringkali kita ketemu orang yang lagi punya masalah yang sama. Saya sama teman-teman CG saya, kita kebetulan anak-anak kita tuh hampir gak jauh beda umurnya. Jadi akhirnya seringkali kita tukar pikiran. Kita bisa saling kasih tahu. Anakmu aktivitasnya apa? Aku mau juga. Akhirnya kita bisa saling support. Kita butuh orang-orang yang bisa diajak jalan bareng. Yang saling menguatkan, saling mengasah, saling mengingatkan. Seringkali saling celebrate bersama-sama. Bisa merasakan perjuangan yang mereka alami. Akhirnya kita tuh jadi kuat. Itulah posisi namanya posisi berjalan. Makanya kita perlu kenal dulu. Supaya apa? Bisa jalan bareng, bisa jadi sparring partner. Akhirnya kita bisa jadi lebih baik. Roma 12:15, bila orang lain bersuka cita, jalan bareng dengan mereka, ikut sukacita sama mereka. Bila mereka bersedih hati, berjalanlah, ikutlah kesusahan mereka. Ibrani 10:24-25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling, kata saling itu artinya kita jalan bareng-bareng. Di CG kita masih bertumbuh bersama-sama. Selama nafas masih ada, artinya masih ada kesempatan untuk terus bertumbuh dan berbuah, katakan amin. Jadi kita masih saling, jalan bareng. Saling mendorong, ngingetin satu dengan yang lain. Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Kita butuh orang-orang seperti ini di komunitas. Kalau belum ada yang melakukan, kenapa enggak Anda melakukan lebih dulu jadi contoh dan berkat? Amin. Lakukan lebih dulu. Taburanmu enggak bakal sia-sia. Dan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Sampai sini semua diberkati? Amin. Posisi berikutnya itu gini. Posisi berdiri. Posisi berdiri itu artinya posisi yang memberi. Kita ada lebih tinggi untuk bisa nabur sesuatu ke hidup orang lain. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang saling menabur satu dengan yang lain. Saya ngalamin itu di komunitas saya, di CG saya. Ketika ada satu momen teman susah, kami semua langsung bantu. Sebisa yang kami ada. Ada satu musim justru saya yang dibantu sama teman CG saya. Benar saya ngalamin itu. Awal pandemi. Tiba-tiba ada satu teman yang digerakkan. Ki, kita mau bantu kamu. Oh iya, thank you loh. Itu indahnya berkomunitas tuh kayak gitu. Ya jangan sampai juga pinjam-pinjaman duit ya. Bahaya itu ya. Tapi kalau mau nabur silakan. Jadilah berkat ya. Daripada pinjam-pinjaman duit ujungnya enggak jadi CG barang, itu kan jadi masalah. Ya. Tapi kalau Anda digerakkan nabur, taburlah. Apa yang Anda bisa lakukan? Anda bisa nabur makanan, taburlah makanan. Anda bisa nabur perhatian, lakukan itu. Bergeraklah aktif. Alkitab berkata Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan apa? Diberi. Orang yang suka menabur atau memberi, maka Tuhan bisa berikan dia hal-hal yang baru lagi bersama dengan Tuhan. Siapa yang murah hati gak akan berkekurangan dalam hidupnya. Beneran. Engkau nabur perhatian, engkau nabur kasih sama orang lain di CG-mu.
Jangan kaget, engkau dikejar kasih dan kemurahan Tuhan di hidupmu. Karena ini prinsip firman, siapa yang menabur, engkau akan menuai. Tabur. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa berkomunitas dengan sehat. Saya belajar ini. Tetaplah punya komitmen di dalam komunitas di segala musim kehidupan. Ini penting. Jangan jadi orang baru join sedikit langsung cabut. Join sedikit langsung cabut. Orang yang gak punya komitmen gak akan lihat buah dalam hidupnya. Benih lagi ditanam sebentar, cabut lagi. Gak pernah akan bertunas, bertumbuh dan berbuah. Karakternya tidak akan terbentuk lebih baik. Komitmenlah. Alkitab berkata Mazmur 92, 13-16 dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma yang menghasilkan buah. Dan tumbuh subur seperti pohon aras yang begitu indah megah di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, namanya ditanam itu komitmen, betul gak? Benihnya mesti komitmen sama tanah kan. Kalau gak komit dia gak bertumbuh. Akan bertunas di pelatanan Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar, produktif dan tetap segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dan bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dalam komunitas kita buka-bukaan jujur aja. Kita pengennya selalu ketemu sama orang yang setipe sama kita kan, betul gak? Tapi kenyataannya di dalam CG kita juga akan ketemu yang gak ideal, betul gak? Satu ini modalnya dominan, satu ini pasifnya minta ampun, betul kan? Satu ini cermatnya luar biasa, yang satu stabilnya luar biasa. Menengah ya kita. Ada modelnya macam-macam. Ada satu yang begitu aktif, wah, luar biasa. Tiap kali datang langsung semuanya ketawa, betul gak? Kita itu butuh berjumpa dengan berbagai macam orang. Saya akan kasih Anda satu analogi yang menarik tentang kurma. Pohon kurma untuk bisa menghasilkan buah kurma itu dimulai dengan benih. Benih ini mesti berjumpa dengan tanah. Tanah itu gak sama dengan benih, berbeda. Kotor itu tanah. Mesti berjumpa dengan apa? Air. Mesti berjumpa dengan benih kurma, mesti berjumpa dengan padang gurun yang panas. Yang gak nyaman. Tapi ketahuilah, saya belajar dalam hidup. Tuhan itu bekerja untuk kebaikan kita, bukan kenyamanan kita. Seringkali yang gak nyaman Tuhan pakai justru untuk kebaikan kita. Yang gak ideal itu Tuhan seringkali pakai untuk membentuk kita jadi lebih baik. Benih korma mesti ketemu dengan batu yang menutupi dia. Menghambat dia, gak enak. Tapi sampai suatu kali ketika dia mau tertanam, dia terus mengakar dengan kuat. Sampai akhirnya akarnya begitu kuat, baru akhirnya batu itu justru ditembus sama dia. Lihat, bersyukur ada batu itu, membuat benih itu bisa tertanam dengan kuat. Bersyukur ada panas terik yang seperti itu. Karena kalau benih kurma gak ketemu panas yang seperti itu, dia gak jadi buah kurma yang enak. Lihat, di dalam CG seringkali kita ketemu orang gak ideal. Tapi ternyata itu baik buat kita, katakan amin. Hargai setiap orang yang Tuhan pertemukan. Karena kalau Tuhan mempertemukan, pasti ada kebaikan Tuhan di sana yang mau dikerjakan. Amin. Coba kita lihat kisah jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Baca kisah ini menarik sekali. Kisah Para Rasul 2, 41-47. Orang-orang yang percaya akan kata-kata Petrus dibaptiskan kira-kira berapa orang banyaknya? 3.000. Tapi lihat apa yang terjadi berikutnya. Apakah Petrus berhenti di sana? Enggak. Tuhan berhenti bekerja di sana? Enggak. Kita lihat. Mereka yang dibaptis itu, yang 3.000 orang itu, mereka menggabungkan diri. Mereka enggak memencar sendirian, enggak. Mereka menggabungkan diri.
dengan saudara-saudara seiman, mengikuti pengajaran rasul-rasul dan menghadiri persekutuan doa, serta mengadakan perjamuan Tuhan. Rasul-rasul melakukan banyak mujizat dan semua orang dipenuhi rasa takut. Semua orang yang percaya itu senantiasa bersekutu bersama-sama. Segala yang ada pada mereka dijadikan milik bersama. Mereka menjual harta milik mereka dan bagi-bagi kepada orang yang berkekurangan. Lihat, ada yang melakukan posisi untuk duduk tadi mau belajar, mendengar. Ada juga yang menabur, lihat. Aktif mereka, gak pasif. Mereka aktif. Setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Ini menariknya. Mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok apa? Ternyata dari yang 3.000 itu, mereka punya namanya kelompok kecil. Lihat di sana. Karena di kelompok besar bisa jadi hubungannya renggang. Tapi bisa jadi di kelompok kecil. Ketika ada di kelompok kecil, kita bisa saling mengenal dengan baik. Betul kan? Kita bisa saling untuk mendengar satu dengan yang lain. Bayangkan kalau 3.000 orang digilir kesaksian, sampai kapan itu? Tapi kalau yang datang 10 orang, 7 orang, semua orang bisa ngomong satu-satu dan kita bisa saling memberkati. Betul kan? Kita butuh kelompok kecil ini. Mereka bersekutu dalam kelompok kecil di rumah mereka serta mengadakan perjamuan Tuhan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita serta rasa syukur sambil memuji Tuhan. Semua penduduk kota itu suka sama mereka. Artinya ketika komunitas itu sehat, semua bagian berperan dengan aktif, berkomunitas dengan sehat. Jangan kaget, banyak orang akan diberkati melalui hidupmu di luar komunitas CG-mu. Orang akan lihat. Orang akan lihat di sana. Disukai banyak orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ketika komunitas itu sehat, jangan kaget. Ada orang-orang jiwa-jiwa yang akan Tuhan percayakan di dalam CG Anda. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Satu pepatah mengatakan, if you want to go fast, kalau engkau pengen pergi cepat, pergi aja sendirian. Betul kan? Tapi ini quote ini berkata bagus banget. If you want to go far, kalau engkau pengen pergi jauh, go together. Di komunitas engkau akan kuat. Sampai hari terakhir kita terus akan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa sama-sama. Ambil waktu saat ini. Hari ini mungkin ada beberapa dari Anda belum join CG Connect Group. Firman Tuhan hari ini sedang berbicara buat hidupmu. Buruan join. Karena di komunitas itu potensi hidupmu akan tergali. Karena di CG itu nanti karaktermu jadi lebih baik. Karena di CG itu engkau akan jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh untuk menjalani kehidupan. Yang susah bisa jadi lebih mudah. Engkau kuat menghadapi tantangan kehidupan. Karena ada orang-orang yang akan tolong Anda, menguatkan Anda. Join. Ambil waktu saat ini. 1 menit aja ke depan. Ngucap syukur yuk buat CG yang Tuhan kasih buat kita. Katakan Tuhan terima kasih. Ambil waktu 1 menit ke depan ini. Kalau Tuhan ingatkan satu nama teman CG Anda. 1 aja. Doakan mereka saat ini. Yes, kalau engkau ingat 1 nama aja. Yang Tuhan taruh di hatimu saat ini. Ayo kita mulai bergerak aktif. Tuhan aku berdoa saat ini buat si ini. Kok aku diingatkan sama dia hari-hari ini. Coba ingat namanya dan doakan dia saat ini. Yes, ambil peran. Ayo ambil peran. Tuhan sedang mau pakai hidupmu. Tuhan mau jadikan engkau jadi berkat bagi banyak orang. Bergeraklah aktif, tabur sesuatu bagi orang lain. Siapa menabur, kemurahan akan dikejar kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Yes. Tempatkan Anda di dalam posisi yang benar. Hari ini mungkin kau ketemu sama orang yang gak ideal di CG-mu. Bersyukur buat mereka. Terima kasih kalau aku dipertemukan sama yang ini, yang itu, yang modelnya gini, yang modelnya gitu. Tuhan aku terima kasih.
Aku tahu setiap pertemuan itu ada kebaikan Tuhan di sana. Hari ini aku mau ambil posisi untuk duduk, untuk bisa mendengar belajar. Hari ini aku mau jadi orang yang mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Aku juga mau menabur buat mereka. Pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan.